Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 3 e-commerce ingin mempromosikan produk kita yaitu yang bergerak di bidang fashion. Ini adalah kelompok kita ada 7 orang. Slide yang pertama itu tren fashion wanita terkini. Di tren fashion wanita terkini kami percaya bahwa mode adalah ekspresi diri yang unik dan dapat mengubah cara seseorang merasa. Kami berdedikasi untuk menghadirkan koleksi pakaian dan aksesori terbaru yang mencerminkan gaya hidup modern dan tren terkini untuk wanita, dari busana santai yang nyaman hingga gaya formal yang elegan. Kami memiliki sesuatu untuk setiap momen dalam hidup Anda. Konsep pemasarannya itu dalam dunia fashion wanita terus berkembang dan berubah seiring waktu. Untuk memasarkan tren fashion ini penting untuk memahami elemen-elemen yang sedang populer dan menciptakan strategi yang menarik bagi konsumen. Yang pertama yaitu identifikasi tren fashion terkini. Itu ada denim, bahan ringan, short gaya 40-an, gaun maxi dan rok midi yang mengalir, aksesori perhiasan yang berlapis, serta sepatu chunky dan tas dengan desain yang unik. Yang kedua, segmentasi pasar itu kepada milenial untuk mencari gaya yang nyaman namun tetap stylish. Yang kedua, kepada Gen Z, dia sangat tertarik pada tren vintage, dan ibu muda yang selalu memprioritaskan kenyamanan tanpa mengorbankan gaya. Yang ketiga itu penggunaan media sosial itu informasi influencer marketing bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk melalui konten yang menarik di platform seperti Instagram dan TikTok. Konten visualnya itu menggunakan foto dan video berkualitas tinggi untuk menampilkan produk dalam konteks gaya. Hashtag trendingnya itu menggunakan hashtag yang sedang populer untuk meningkatkan visibilitas produk di media sosial. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Fahri. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Ridwan. Jadi saya akan membahas tentang konsep model bisnis. Satu, model berbasis langganan. Model bisnis ini menawarkan pelanggan paket langganan, bulanan, dan triwulanan yang berisi pilihan pakaian sesuai dengan preferensi gaya mereka. Keunggulan, kenyamanan pelanggan. Menerima produk secara berkala tanpa perlu berbelanja. Yang kedua ada personalisasi, menggunakan algoritma atau survei untuk menyesuaikan pilihan produk dengan selera pelanggan. Yang kedua ada e-commerce dan marketplace, membangun platform e-commerce yang berfokus pada penjualan produk fashion wanita, baik melalui situs web sendiri maupun sebagai penjual di marketplace besar. Keunggulannya ada akses global, dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya ada biaya operasional rendah, mengurangi kebutuhan untuk toko fisik. Next. Sini ada satu, definisikan identitas merek. Yang pertama ada elemen kunci, visi dan misinya. Tentukan tujuan jangka panjang menarik merek dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada konsumen. Terus ada kepribadian merek, ciptakan karakter mereka yang mencerminkan gaya hidup, target audience, apakah itu chic, casual, atau berani. Selanjutnya ada niche, ada nilai unik, identifikasi yang membedakan merek Anda dari pesaing seperti kualitas produk, keberlanjutan, atau desain inovatif. Yang kedua ada penargetan audiens yang tepat. Ada segmentasi pasar, itu demografi, kenali usaha, lokasi, dan pendapatan target audiens. Terus ada psikografi, pahami minat, gaya hidup, dan perilaku berbelanja mereka. Misal, jika menyasar Gen Z, fokus pada keberlanjutan dan tren vintage. Yang ketiga ada pengembangan produk yang relevan, inovasi desain, sesuaikan produk dengan tren terkini seperti denim, lebar, bahan ringan, dan aksesoris unik. Terus ada pertimbangan kolaborasi dengan desainer atau influencer untuk menciptakan koleksi eksklusif yang menarik perhatian. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif. Muhammad Arif.
Diganti slide-nya. Yang selanjutnya adalah supply chain management, yaitu pertama itu ada raw material, yang kedua ada supplier, yang ketiga adalah factory, yang keempat itu ada distribusi, yang kelima ada retail, yang keenam adalah customer. Itu selanjutnya mempromosikan situs dan produk. Optimalisasi SEO untuk situs web. Kata kunci relevan. Gunakan kata kunci yang berkaitan dengan tren fashion terkini seperti fashion wanita 2024 atau gaya kasual musim panas dalam konten situs web. Konten berkualitas, buat artikel blog tentang tren fashion, tips gaya, dan panduan ukuran untuk menarik pengunjung dan meningkatkan masuk bahan, ukuran, dan cara styling. Untuk media sosial sebagai alat promosi, yang pertama adalah platform yang tepat. Fokus pada platform visual seperti Instagram, Pinterest, dan TikTok untuk menampilkan produk dengan gambar dan video menarik. Yang kedua, posting reguler. Buat jadwal posting yang konsisten untuk menjaga keterlibatan audiens. Gunakan fitur stories dan reels untuk menampilkan produk secara dinamis. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer, yaitu kerjasama dengan influencer fashion untuk memperluas jangkauan. Influencer dapat membuat konten menggunakan produk Anda, memberikan kredibilitas tambahan. Selanjutnya ada inovasi produksi pakaian. Inovasi dalam produksi pakaian kini tengah berfokus pada keberlanjutan dan personalisasi untuk menarik perhatian Gen Z. Teknologi seperti 3D printing dan AI digunakan untuk mendesain dan memproduksi pakaian secara efisien dan mengurangi limbah. Bahan-bahan ramah lingkungan seperti tenun organik dan daur ulang semakin banyak digunakan. Personalization untuk custom design dan on-demand manufacturing memungkinkan Gen Z untuk mengekspresikan diri melalui pakaian yang unik dan sesuai dengan gaya mereka. Transparansi rantai pasok juga menjadi kunci, karena Gen Z peduli dengan etika dan dampak sosial dari produk yang mereka konsumsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarelias. Selanjutnya ada internet marketing. Yang pertama ada penggunaan media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat kuat dalam pemasaran fashion. Beberapa platform yang dapat dimanfaatkan meliputi Instagram, seperti menggunakan konten visual yang menarik, seperti foto produk dan video styling. Fitur stories dan reels dapat digunakan untuk menunjukkan produk dalam konteks sehari-hari. TikTok untuk membuat konten video pendek yang menampilkan cara memadupadankan pakaian atau tren fashion terbaru. Kolaborasi dengan influencer TikTok dapat meningkatkan visibilitas merek. Pinterest untuk membuat papan inspirasi yang menampilkan koleksi terbaru dan gaya hidup yang sesuai dengan produk, sehingga pengguna dapat menyimpan ide-ide fashion mereka. Yang kedua ada influencer marketing.
Kolaborasi dengan influencer fashion dapat memberikan dampak besar pada kesadaran merek. Pilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Anda. Beberapa langkah penting termasuk memilih influencer yang tepat. Pastikan influencer memiliki gaya dan nilai sejalan dengan merek Anda. Kampanye berbayar atau pertukaran produk. Tawarkan produk secara gratis atau bayar influencer untuk mempromosikan koleksi terbaru di akun mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tommy. Digeser bang slide-nya bang. Kok Diana makan es krim ya? Oke, share slide-nya bang. Ini bang slide-nya. Ya, ini yang ketiga, ada internet marketing. Konten berkualitas tinggi. Menciptakan konten berkualitas tinggi sangat penting untuk menarik perhatian konsumen. Beberapa jenis konten yang dapat diproduksi meliputi blog fashion, tulis artikel tentang tren terkini, tips berpakaian, dan panduan gaya. Video tutorial, buat video tentang cara mengenakan produk tertentu atau tips merawat pakaian. Ini adalah halaman store kita, yaitu Close Store. Ini adalah produk-produk kita yang sedang diskon hari ini, yaitu 20%. Inilah contoh produksinya, gaun polo Cosmos. Deskripsi dari gaun polos ini itu bergaya tenis dress dengan potongan align warna putih dengan detail kerah dan manset lengan pendek yang berwarna biru tua. Terdapat tulisan Cosmos yang disulam pada bagian dada. Gaun ini terlihat simpel, elegan, dan cocok untuk acara kasual maupun semi dan formal. Ukurannya itu tersedia dari S, M, L, dan X. Harganya itu 67.000 dikarenakan hemat 20% dari harga aslinya itu 83.000. Ini misalkan kita ingin membelinya, kita akan cek code-nya, yaitu proses melakukan pembayaran. Saat kita udah masukkan ke dalam keranjang, kita akan langsung ke checkout proses pembayarannya. Di sini customer bisa melakukan checkout tanpa harus mendaftar atau login ke web ini. Customer bisa langsung mengisi biodatanya, misalnya tuan, nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, email siapa. Setelah itu bisa melakukan langsung lanjut, menuliskan alamatnya, pengiriman, dan langsung melakukan pembayarannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah back office dari toko kita. Itu yang pertama dashboardnya. Ini adalah catatan 10 penjualan terakhir. Ini pelanggan yang baru itu ada 3, langganan baru 1, dan total pelanggannya adalah 2. data penjualannya, pengiriman ke Amerika Serikat kebanyakan, dan pelanggannya itu masih 1 orang, yaitu Jedu. Kita ke invoice-nya, status yang langsung ke nota kredit ya.
Ini bisa dibuatkan file PDF berdasarkan tanggal yang ingin dibuat notanya, dan ini nota pengirimannya hampir sama seperti nota kredit. Dan daftar belanjanya yaitu Jedu melakukan belanja produk yang berharga 18.000, 12, 90.000 dan 47.000. Kita langsung masuk ke katalog dari produknya sendiri. Ini adalah katalog dari produknya, itu ada 19. Misalnya satu gaun teknis Cosmos ini, kita ingin melihat detailnya. Ini untuk ringkasan deskripsi dari produknya. Ini detail, ini harusnya nggak dia, kombinasi dari produk ini untuk pengiriman dari lebar paket yang pakai untuk pengirimannya, ini harganya, dan ini aturan dari diskonnya 10% atau bisa menggunakan zero atau sama dengan tidak ada. Kita masuk ke kategorinya. Ini di sini ada 3, yaitu clothes, aksesoris, dan simple. Sini untuk produknya sendiri bagian clothes itu ada 2 dan aksesoris 11, serta untuk kategori simple itu ada 7. Daftar produk. Nah, ini atribut yang digunakan itu untuk e-commerce kami itu lebih ke ukuran, warna, dimension. Kita lihat yang ukurannya. Sini nilainya itu adalah S, M, L, dan XID-nya itu 1 sampai 4. Ini bisa kita edit juga. Brand dan suppliernya kita itu graphic designer dan studio design. Itu berasal dari kota New York dan negara Amerika Serikat. Ini stok-stoknya nih dari brandnya itu, stoknya ada 5 misalnya. Untuk produk jaket blazer dengan detail ruffle, kita masuk ke admin pelanggan. Pelanggan itu ada 3, dan ini alamat pelanggannya. Layanan pelanggan yang digunakan itu bagian return barangnya, batas waktunya 14 hari. Ini statistik dari tokonya. Kunjungan terakhir di toko ini itu 3, pendaftaran 3, barang ini belum ada, persentase pendaftaran itu 100%. Dan ini adalah desain yang digunakannya.
kategori ini untuk mengubah tampilan pada desain kategori ini. Content page untuk ini slider untuk bagian slide yang menampilkan produk tersebut. Ini bagian home produk, text box untuk tampilan pada page di awal beranda ini, banner untuk bagian footer. Di bagian footer pada page ini, social vectornya ini adalah email dari ini, footernya ini adalah bagian dari deskripsi page ini. Ini selebihnya adalah sama hampir untuk desain dari toko ini, dan pengirimannya itu kurir. Ini bisa diambil di toko langsung atau bisa dikirim esok hari. Pembayarannya itu bisa COD, payment. Ini konfigurasinya untuk mengeditnya. Lagi install ya. Ini untuk bahasa, untuk mengatur bahasa pada toko ataupun back office ini. Misalnya mengubah ke Indonesia, sini ini udah bahasa defaultnya udah diatur ke Indonesia. Zona waktunya Asia Jakarta, mata uangnya rupiah, dan ini untuk ukuran unit lokalnya. Ini penanda bahasa, ini bahasa yang digunakan. Agar bisa menggunakan bahasa Indonesia, kita harus mematikan atau menghapus misalnya bahasanya masih Inggris. Ini mata uangnya IDR, lambang mata uangnya itu rupiah. Selebihnya ini konfigurasi dari parameter toko. Oke, mungkin itu saja dari back office kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.